Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Nad'u ilallah an yu'tina as-sahlah fi fahmid darsi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Ya, semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya masih semangat dalam mengikuti materi pembelajaran yang kita lakukan via daring, ya, Zoom. Nah, alhamdulillah anak-anak ustazah kita sudah sampai. Oke, ini sudah ada 29 partisipan. Ya, sudah 27 anak yang bergabung. Ardea Pramesti, aina wajhuki Ardea Pramesti. Naam. Balkis Tanjung, aina anti? Balkis Tanjung. Hunaisa Lubis, aina anti? Najla Aziza. Ade Ermanisa. Masya Allah, dipajak. Ngapain ada dipajak? Oh, gitu. Tiap hari deh. Oh gitu, Masya Allah, ya. Dea Arano ya. Nah, lihatlah, diperlihatkan Askia Khairun Nisa. Askia, ini anti ya Askia. Balkis Tanjung ini kelas 12 kan? Balkis Tanjung, aina anti? Perlihatkan ya. Jangan jadikan ya anak-anak ustazah, sebelum kita mulai, jangan jadikan tanggungan atau kerjaan yang ditetapkan oleh orang tua kalian itu, ya, kewajiban kalian di rumah sebagai alasan untuk tidak ikut pembelajaran dari sekolah, seperti itu. Kan minggu lalu ustazah sebutkan, telah ustazah sampaikan, kalian tuh harus persiapkan dengan baik, ya. Kalian belajar dimulai jam 10. Nah, kalian punya kewajiban tersendiri dan itu memang harus, ya. Anak-anak ustazah itu enggak harus kewajiban kalian hanya belajar aja, enggak. Terlebih lagi kalian itu seorang perempuan, kalian harus punya kewajiban tugas-tugas di rumah, ya. Seperti apa? Cuci piring, sapu rumah, cuci baju, jemur baju, nyetrika dan lain-lain sebagainya. Itu wajar, ya. Itu wajar. Semua anak perempuan harus memiliki tanggungan seperti itu. Nah, tapi itu semua jangan dijadikan alasan untuk nggak ikut belajar. Alasannya, ustazah ana izin gak ikut Zoom karena ana belum nyuci piring, misalkan. Kan lucu. Cuci piring dijadikan alasan. Emang kamu aja yang cuci piring? Ya tentu si Jihan juga punya kerjaan cuci piring, Suci Ramadhani punya kerjaan cuci piring, ustazah juga punya kerjaan cuci piring. Nah, jadi gimana caranya? Itu dikerjakan dari pagi-pagi. Nah, enggak lah perlu kalian bangun jam 3 pagi untuk cuci piring kan?
Nah, setelah sholat subuh saja, jangan tidur lagi setelah sholat subuh, kerjakan. Yang mau mencuci, silahkan mencuci. Nah, itu semuanya di manage sehingga jam setengah 10 tuh finish, semuanya selesai. Tinggal mandi ya, tinggal siapkan buku, jam 10 sudah ready di depan kamera kayak Nurul Adinda, ya kan Nurul? Nah, seperti itu ya. Jangan gara-gara kewajiban kalian di rumah kalian jadikan alasan gak ikut belajar. Lucu saja mendengarkannya. Nah, kemudian Nurul Khairani sudah ada. Dea Ariano ya hilang lagi. Dea Ariano ya, jangan hilang-hilang Dea. Putri Khairunisa ada. Ya, oke, kita lanjut ya. Materi kita, silahkan lihat bukunya. Kita sudah sampai di soalan ke-8 ya. Takallam bi ijaz anil kutubit taliyah. Al-kitabul awal Mustadrak al-Hakim. Al-kitabul tsani Sahih Ibnu Hibban. Al-kitabul tsalis, enggak apa-apa biar Pani lihat muka orang ini. Orang itu nggak nampaknya. Tapi ada buku orang itu. Jadi nggak usah di-share. Iya, nggak usah. Itu aja sesekali. Al-Kitabus Tsalis Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, Ustazah tanya, dari ketiga kitab ini mana yang lebih sahih? Dari ketiga, kita enggak cerita Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Iya. Apa sebabnya? Mas sebab? Iya. Imam Ibnu Khuzaimah ya. Beliau adalah orang yang sangat teliti ya untuk menempatkan hadis menjadi hadis sahih. Kalau Al-Hakim dia terkenal dengan mutasahilun fit tashih. Begitu juga Ibnu Hibban, dia juga terkenal dengan mutasahilun fit tashih, akan tetapi dia aqallu tasahulan, ya, lebih ringan dibandingkan Al-Hakim. Sementara Ibnu Khuzaimah kitabnya yakni kitab sahih huwa a'la martabatin min sahih Ibnu Hibban li syiddati taharrih. Naam. Al-an unzurna as-su'al raqmut tasi'. Ya. Unzurna as-su'al raqmut tasi'. Nah, kalau di layar berwarna ya. Kalau kitab kalian hitam putih. As-su'al raqmut tasi' ajib amma ya'ti. Maudu'ul mustakhraj. Maudu'ul mustakhraj. An ya'tiyal musannifu ila kitabin min kutubil hadits fayukharriju ahadithahu biasani dali nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab fayajtami'u ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqahu. Nah, kitab mustakhraj ya. Maudu'ul mustakhraj. Pembahasan kitab mustakhraj. Maudu'ul mustakhraj. Ya. Ini siapa ya? Sebentar ya. Silahkan Siti Marhamah. Iqra'i ya Siti, karir Maudu'ul mustakhraj. Iya, kok dimatikan kameranya Siti? Nah. Oh, iya, Masya Allah. Iqra'i anti, tafadhal.
Iya. Ayatiyal musannif, ya. Ma maknal musannif yang udah berulang-ulang. Aina am ahsantun. Ya, berarti ustazah nggak perlu mengartikan musannif ya. Mulai sekarang kita sebut musannif, ya. Al-musannif ya, menyusun atau mendatangkan ya kepada kitab-kitab hadis, ila kitabin min kutubil hadis, ya. Fayukharriju ahaditsahu, lalu dia mengeluarkan hadis-hadisnya bi asani dari nafsi, dengan sanad-sanad sesuai dengan dirinya, sesuai dengan sanad yang ada padanya. Musannif ya, mendatangkan atau menyajikan hadis-hadis kepada kitab-kitab hadis yang lain, lalu dia mengeluarkan hadis-hadisnya dengan sanad yang dia miliki. Seperti itu. Min ghairi thariq sahibul kitab, selain dari jalur pemilik kitab. Fayajtami'u ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqah, lalu dia berkumpul ya di sanad tersebut dengan syekhnya, dengan gurunya, atau orang yang ada di atasnya. Nah, jadi anak-anak ustazah, kalau kalian ingat ya, khobar mutawatir itu jalurnya banyak kan? Ya, paling sedikit 10 ya. Khobar mutawatir tuh di antara syaratnya ada di turuq, jumlah jalur sanadnya banyak. Jadi satu hadis, dengarkan, satu hadis, haditsun wahidun lahu turuq. Nah, satu hadis bisa memiliki beberapa jalur sanad. Seperti ini contoh. Hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, misalkanlah bab innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan dia hadis mutawatir tuh, banyak sekali jalur yang meriwayatinya. Nah, hadis innamal a'malu binniyat di dalam Sahih Bukhari, jalur sanadnya fulan. Nah, tetapi kalau hadis innamal a'malu binniyat di dalam kitab Mustakhraj, sanadnya lain lagi. Rijalul hadisnya lain lagi. Nah, kitab Mustakhraj ini pengarang al-musannif mendatangkan hadis tersebut ya, tetapi dengan jalur sanadnya sendiri, nggak sama dengan jalur sanad yang ada di kitab Sahih Bukhari misalnya, nggak sama dengan sanad yang ada di Sahih Muslim. Dia tampilkan hadis tersebut dengan jalur yang lain yang sesuai dengan yang ada padanya, lalu mereka bertemu di gurunya atau orang yang ada di atasnya. Seperti kan sanad tuh an sampai kadang sampai 100 sanad itu an. Nah, pengarang al-mustakhraj bertemu nanti misalkan di sanad yang ke 80. Seperti itu. Satu guru nih ya. Satu guru kan bisa memiliki 40 murid, ya kan? Nah, masing-masing murid meriwayatkan hadis dari satu guru. Nah, jadi nih, ustazah berbicara, yang mendengar kalian ada 30 orang. Masing-masing kalian menyampaikan apa yang ustazah sampaikan ke keluarga masing-masing. Kata ustazah Fani gini. Kata ustazah Fani kata begini. Ini versi Rizky Maisaroh. Versi Aisyah Husni lain lagi. Versi Khairunisa lain lagi, versi Arida Silvani lain lagi jalurnya, tetapi inti yang Ustazah Fani katakan sama. Nah, Ustazah sebutkan sebuah kalimat, didengar langsung oleh Sofia Auriel. Sofia Auriel sampaikan ke uminya sampaikan ke adiknya sampaikan ke temannya. Nah, ini jalur satu. Nah, Arida Silvani mendengarkan ucapan dari Ustazah Fani. Kemudian Arida Silvani sampaikan ke ayahnya,
sampaikan ke bibinya, bibinya sampaikan ke mamanya. Nah, ini jalur si Arida Silvani, seperti itu. Nah, jadi kitab mustakhraj dia menampilkan atau menyusun hadis-hadis tetapi dengan sanad yang sesuai pada dirinya. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke Asyharul mustakhrajat ala sahihain. Asyharul mustakhrajati ala sahihain. Udah paham nih ya maksud dari kalimat ini ya? Asyhar. Ma makna asyhar? Ya, yang paling masyhur, yang paling terkenal kitab-kitab mustakhraj, ya. Nah, yang pertama al-mustakhraj li Abi Bakrin al-Ismaili ala Sahihil Bukhari. Nah, Abu Bakar al-Ismaili ya mengeluarkan hadis dari Sahih Bukhari, ya. Dia meletakkan hadis yang ada di Sahih Bukhari di dalam kitab mustakhrajnya, tetapi sesuai dengan sanad yang ada pada dirinya. Seperti itu. Ala Sahihil Bukhari, itu maksudnya. Kitab yang termasyhur yang kedua, Al-Mustakhraj li Abi Awanah Al-Isfaroyi Al-Isfaroyini, ya, Al-Isfaroyini. Beliau mengeluarkan hadis dari kitab Sahih Muslim. Ala Sahih Muslim. At-talis Al-Mustakhraj li Abi Nuaim Al-Asbahani. Al-Asbahani ala Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim. Saya jadi Hunaisah. Tapi kalau yang lain jelas ya? Alhamdulillah. Ica itu siapa Ica? Oh, Alisa. Oh, Masya Allah. Kalian tinggal di mana? Oh, kalau lagi mati lampu wajar. Kalau Alisa tinggal di mana? Tebing kan? Oh, lagi hujan, wajar. Tetapi kalau Johor sekitar, Medan sekitar aman ya. Ya. Nurul Adinda aman ya Nurul? Aman, alhamdulillah. Ya sudah, kalau yang macet-macet tetap mengikuti, tapi lihat selengkapnya di rekamannya nanti seperti itu. Tapi jangan langsung absen nih, langsung mundur. Ya, Askia Khairunisa nih yang nggak kelihatan nih. Aina anti Askia? Ya, kami udah 15 menit yang lalu dia baru muncul memperlihatkan wajahnya. Ya, sekian, Masya Allah. Kita lanjut. Masya Allah, kok ada musik-musik nih? Silahkan dimutkan ya. Nah, semakin mengecil suaranya. Masya Allah nak, jangan sampai kalian itu belajar ditemani dengan musik. Ya, kalian campur baur, campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kalian sedang mempelajari ilmu hadis ditemani dengan al-batil. Nah, jadi yang mana yang lebih kuat nih? Yang haknya atau yang batilnya nih? Yang mana? Ayo. Ya. Kalau misalkan ya, dalam benak kita suka mengaji juga, kita baca Al-Qur'annya rutin, sehari bisa beberapa lembar ya, tapi kita rutin juga mendengarkan video klip ya,
musik-musik, nyanyi-nyanyi. Dan alhamdulillah kok ustazah, selama ini saya lancar-lancar aja. Baca Al-Quran saya tetap istiqomah ustazah, sehari bisa 1 juz. Musik saya juga istiqomah ustazah, sehari bisa 1 album. Alhamdulillah kok ustazah, saya nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Iman saya teguh ustazah, kokoh. Nah, kayak mana itu cara kalian menanggapinya? Oh, berarti anti orang hebat ini. Ya. Derajat anti melebihi derajatnya orang soleh. Ulama soleh terdahulu. Ya, Masya Allah, jangan tertipu ya nak. Bisa jadi itu tipu muslihat syaitan, dan bisa jadi itu cobaan untuk diri kita. Allah buat kita, Allah kasih kita rasa aman, ya, sehingga dari rasa aman itu timbul rasa nyaman dan ketagihan, dan gak ada rasa bersalah, sehingga kita musirron alal ithmi, ya, terus menerus dalam perbuatan dosa, sehingga nggak ada rasa ingin tahu, toh saya aman-aman saja kok, dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah, di saat itu Allah cabut nyawa kita. Wal'iyadzubillah. Nah, di saat 2 hal yang bertentangan, ya, berjalan beriringan, itu adalah perkara yang mustahil. Pasti ada salah satu yang mundur. Karena tidak mungkin 2 hal yang bertentangan jalan bergandengan. Itu tidak mungkin. Pasti ada salah satu yang mundur. Apakah dia yang al-haq, apakah dia yang al-batil. Tergantung hidayah taufik dari Allah. Jadi jangan coba-coba kalian untuk menyeimbanginya, ya. Saya mau seimbang dunia akhirat. Saya tetap menghafal Al-Quran, tapi saya tetap juga mendengar musik-musik. Wal'iyadzubillah. Jadi tadi bagi anak-anak ustazah yang sambil belajar sambil ditemani musik, segera matikan musiknya dan segeralah bertaubat. Masya Allah ya. Kita bacakan hadis tapi dia kepala sambil goyang-goyang. Ustazah kira tadi goyang-goyang nangguk faham. Rupanya dia sedang mengikuti alunan musiknya. Walayatubillah. Kita lanjut. Hal iltazama ashabul mustakhrajati muwafaqatas sahihaini fil alfaz. Hal iltazama ashabul mustakhrajati muwafaqatas sahihaini fil alfaz. Apakah harus, ya, pengarang-pengarang kitab mustakhraj sesuai muwafaqah, sesuai dengan sahihain di dalam lafaz? Kalau disebutkan sahihain berarti dia Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apakah mesti, ya, hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab mustakhraj itu sesuai lafaznya dengan lafaz yang ada di dalam kitab sahihain? Jawabannya lam yaltazimu muwafaqatal alfaz li'timadihim 'alal alfazil lati wasalathum min tariqi syuyukhihim. Walidzalika hasala tafawutun qalilun fi ba'dil alfaz. Naam, iqra'i khairun nisa. Karir.
Mustakhrajat. Ya. Li'timadihim. Iya. Walidzalika hasala tafawutun qalilun fi ba'dil alfaz, ya. Jadi lam yaltazimu tidak mesti sesuai dengan lafaz-lafaz yang ada di dua kitab sahih tersebut, ya. Karena apa? Li'timadihim. Pegangan mereka, karena pegangan mereka alal alfaz terhadap lafaz-lafaz allati wasalatsum yang menghubungkan mereka kepada jalur-jalur guru mereka, kepada jalur guru-guru mereka. Jadi lafaz hadisnya yang mereka maktubkan, yang mereka cantumkan dalam kitab mustakhraj itu tidak mesti sama persis dengan lafaz-lafaz hadis yang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Karena mereka itu punya lafaz tersendiri yang mereka dengar dari guru-guru mereka tersendiri pula. Tapi maksud hadisnya sama. Seperti itu. Inti hadisnya sama, cuma lafaznya saja yang berbeda. Walidzalika hasala tafawutun qalilun, karena inilah terdapat tafawutun qalilun, ya. Terdapat sedikit perbedaan fi ba'dil alfaz, di sebahagian lafaz. Nah, seperti itu, ya. Seperti yang Ustazah sampaikan, contohkan tadi, Ustazah sedang berbicara, didengar oleh kalian yang 30 orang. Tentunya cara kalian menyampaikan dengan orang yang ingin kalian sampaikan itu berbeda. Nah, cara Siti Marhamah pakai kalimat pasif, ya. Cara Ardea Pramesti pakai kalimat aktif. Nah itu yang membuat perbedaan. Tetapi inti yang saya sampaikan itu dapat, intinya sama. Paham, ya? Jadi tidak mesti sama persis lafaznya dari kitab Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari. Yang berikutnya, hal yajuzu naqlu haditsin. Hal yajuzu naqlu haditsin minal mustakhraji wa azzuhu ilal Bukhari wa Muslim hal yajuzu naqlu haditsin minal mustakhraji wa azzuhu ilal Bukhari wa Muslim. Al jawab la yajuz li syakhsin an yanqula haditsan minal mustakhrajati wa yaqul rawahul Bukhari aw Muslim illa bi ahadi amrayni. Ayyuqabilal hadithu biriwayatihima. Al-awwal, an yuqabilal hadithu biriwayatihima. Wathani, au yaqulu sahibul mustakhraj awil musannifi akhrajahu bilafzih. Ya, iqra'i Sofia Oriel. Minal mustakhrajat, ya, ro.
bilafzihi. Apakah boleh? Kenapa tunggu? Syahyu ini siapa Syahyu? Aisyah Ayu. Oh, Aisyah Ayu. Tapi Aisyah Ayu nggak kelihatan wajahnya. Nyamping duduknya ya, nyamping. Lagi apa yang mati, Hanifah? Tuh tanda juga nggak persiapan. Ustazah aja ya. Ustazah paksa HP itu habis, baterainya habis malam, biar dicas paginya full. Seperti itu. Kalau tinggal 50% malam udah stop, biar besok pagi penggunaan HP-nya full. 50% kan tahan tuh. Nah, kalau kalian zoom, kalau ustazah video call ketika tahfiz ya kan, yang di telepon 20 anak. Jadi minimal ustazah harus punya tabungan 30% baterai untuk video call, itu dipersiapkan. Nah, kalian harusnya lebih kayak gitu lagi. Lihat malam. Kalau baterai tinggal 50% berarti stop penggunaan data. Stop penggunaan aplikasi. Menghemat baterai biar nggak terputus seperti ini. Inilah ananda semuanya ya, bentuk-bentuk dari persiapan dan kesiapan kalian dalam belajar. Ilmu itu diusahakan ya. Ilmu itu diusahakan. Bukan tahu-tahu datang sendiri. Ya, tahu-tahu datang sendiri, mau saya siapkan mau enggak, saya pokoknya dapat hadir kok. Yang penting saya datang, mau saya siap enggak? Ya, kalian datang ini, kalian hadir. Semuanya sama-sama menyaksikan, semuanya sama-sama mendengarkan. Akan tetapi apakah sama dengan yang didapatkan? Enggak, tentunya beda. Beda yang didapatkan dengan Khairunisa, beda yang didapatkan Zahrani Nabila, beda yang didapatkan Suci, Alisa Salsabila, itu berbeda. Yang membedakannya apa? Halo? Habis waktunya ya? Sendiri, oh Masya Allah.